Selamat siang Pak Hana. Selamat siang Pak Andi. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Akhir-akhir ini saya ini agak nggak fokus gitu loh Pak Han. Makanya saya Ada ini apa butuh ini? teman untuk berbagi, teman untuk gimana gitu rasanya. Kira-kira ada apa ini Pak Andi? Sepertinya kok seperti ada permasalahan. Sebenarnya gini, saya itu kehilangan pulpen. Nah, pulpen tersebut itu adalah pulpen peninggalan kakek saya yang sangat berharga sekali gitu loh. Dan karena itu hilang, akhirnya merembet kemana-mana. Saya kerjanya nggak fokus, kemana-mana itu jadinya males gitu loh bawaannya. Kira-kira apa pengaruh pulpen tersebut pada panjenengan ini Pak Andi? Kalau ada pulpen tersebut kira-kira bagaimana apa yang mempengaruhi apa jadi kerjanya lebih semangat atau bagaimana? Iya, selama ini pulpen itu saya anggap sebagai teman gitu loh, kayak bisa katakanlah jimat, terus kalau bahasanya orang sini itu mungkin jimat. Jadi pulpen itu membantu saya selama ini. Saya bisa tenang itu karena ada pulpen itu. Jadi kerja bisa maksimal, saya bisa fokus, kemudian juga bisa tenang gitu loh, bisa nulis juga karena saya memang butuh pulpen itu gitu loh. Nah, sejak pulpen itu hilang saya nggak tahu letar karena apa gitu. Saya jadi nggak fokus, kepikiran gitu. Waduh, itu pulpen peninggalan orang terpenting dalam hidup saya yang sudah nggak bisa saya temukan lagi gitu. Oh, Dan akhirnya ini merembet kemana-mana, merembet ke pekerjaan saya, merembet keseharian saya kan gitu. Saya nggak tenang sekali di sana. nah, ketika pulpen Anda hilang itu Pak Adi, kira-kira Pak Adi, apakah Anda memiliki seperti berencana untuk menggantikan pulpen tersebut Pak Adi atau mencari lagi seperti itu? Kalau berdasarkan fungsinya ya Pak, kalau fungsinya pulpen itu kan hanya untuk menulis, mengetik itu kan mudah sekali mengganti. Tapi nilai historisnya, saya itu merasa kehilangan di nilai historisnya. Jadi apa yang ada di dalam pulpen itu nggak bisa digantikan, bukan karena tulisannya, tintanya ya sama dengan pulpen-pulpen pada umumnya. Tapi orang yang memberi saya pada saya saat itu adalah orang yang berarti yang tidak bisa saya temui lagi. Dan itu sangat berefek sekali kepada saya kan gitu loh Pak. Jadi Kira-kira misalkan disuruh apakah mungkin tergantikan, untuk fungsinya sangat mungkin diganti, tapi untuk ketenangan hati saya itu yang sulit sekali untuk digantikan saat ini. jadi kan kadang ada beberapa orang yang seperti itu Pak Adi ya, ada memiliki ketenangan ketika bersama ini seperti itu Pak Adi, berarti penjenengan yang Ya, punya rasakan. Kira-kira Pak Adi, adakah penjenengan memiliki bagaimana sih cara saya agar tenang seperti memakai pulpen tersebut? Apakah ada pemikiran bagaimana kelanjutannya ini? kalau selama ini ya Pak, saya sudah mencari, saya sudah berusaha mencari, coba saya cari-cari gitu dengan cara memetakan aku kemarin kemana saja, saya kemarin kemana saja, log terakhir kali saya gunakan di mana, itu sudah saya petakan seperti itu. Tapi memang kayaknya belum ketemu gitu loh. Nah dari sini semakin saya cari, semakin menghilang. Soalnya saya tidak fokus sekali. Jadi pikiran kemana-mana. Ditambah lagi sekarang sudah masuknya musim MPLS. Musim MPLS beban kerja tambah lagi kan gitu. Oh, Apalagi kita musimnya juga kita tahu kemarin saya mengikuti kegiatan KML, kemudian juga baru aja Loka sudah kegiatan meet seperti ini, belum sempat mempelajari materi, akhirnya menumpuk-numpuk dari beban itu. Nah selama ini yang menjadi mood booster saya, yang menjadi semangat saya itu adalah pulpen itu gitu loh. Selama ada pulpen itu, ini mudah, ini tenang gitu. Nah sejak itu hilang, saya itu panik, waduh kemana ini sang pulpen pergi gitu. Akhirnya beberapa pekerjaan yang harusnya bisa selesai, karena saya sibuk mencari itu tadi, akhirnya hilang. Fokus saya itu kemana-mana sudah nggak fokus, saya hanya fokus mencari ini dulu kan gitu. Dengan akhirnya efeknya adalah mengorbankan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya krusial banget di sana gitu Pak. kira-kira Pak Adi dalam
rencana penjenengan tadi kan penjenengan sudah mencari, sudah berusaha seperti itu ya. Kira-kira Pak Andi, kegiatan-kegiatan yang sudah panjenengan lakukan tanpa bolpen itu pengaruh paling besarnya itu apa Pak Andi jadinya? Pengaruh paling besar, saya jadi bagaimana ini tanpa kebingungan atau bagaimana? Ya itu tadi, pengaruh paling besar cuma akhirnya saya itu gak fokus. Anggap aja saya jadi mengikuti kegiatan, tapi pikiran saya kemana gitu loh Pak. Jadi saya itu susah untuk memfokuskan sesuatu gitu loh. Jadi pikirannya kemana-mana. Jadi istilahnya tubuh di sini tapi otaknya di sana kan gitu loh. Itu efeknya yang saya rasakan seperti itu. Kalau misalkan dari fungsinya ya kita pakai pulpen yang lain, coret-coret tetap bisa. Tapi dari ketenangan yang saya butuhkan bukan itu. Saya mungkin butuh waktu untuk proses ke sana, butuh waktu. Syukur-syukur nanti dengan berjalannya waktu pulpennya ketemu. Kalau ketemu semua itu. Tapi ini untuk sampai saat ini saya nggak tenang sama sekali. Karena itu benar-benar peninggalan dari orang yang sangat penting bagi saya, yang nggak bisa saya temui lagi sudah. Kira-kira Pak Andi, dari rencana penjenengan, selain sudah ingin mencari, apakah ada rencana lain Pak Andi? Apa yang ingin Anda lakukan supaya ketenangan hati penjenengan kembali lagi atau bolpennya ketemu lagi? Apakah ada rencana-rencana selain sebenarnya sudah Pak, sebenarnya sudah, kita sudah punya beberapa rencana. Salah satu rencananya adalah ini, saya coba konsultasi dulu dengan Pak Hana lah. Soalnya beliau kadang orangnya kelihatan bijak gitu kan. Biarnya kelihatan tenang ketika memutuskan masalah. Jadi coba ini adalah salah satu langkah saya untuk menenangkan diri. Jadi saya coba konsultasi dengan jenengan, bagaimana Pak, saya ini harusnya seperti apa gitu. Saya butuh teman untuk ngobrol. Saya butuh teman untuk berbagi. Nah, salah satunya ini. Kemudian yang kedua yang bisa saya antisipasi, mungkin saya harus lebih fokus lagi bahwa kembali lagi ke fungsi pulpennya saja gitu. Tapi untuk proses ke sana saya memang masih butuh waktu. Untuk yang ketiga mungkin dukungan dari orang sekitar. Kalau kita tahu melihat orang-orang di sekitar kita, anggap aja keluarga kan gitu. Oh, itu loh hanya pulpen sebenarnya. Kalau dari segi fungsinya aja enggak sama saja kan gitu, cuma nilai historisnya aja yang nggak bisa digantikan untuk saat ini gitu. Itu saja Pak. Jadi solusinya sebenarnya ada yang diskenariokan di kepala saya itu ada 3, konsultasi dengan jenengan, kemudian berusaha menenangkan diri dan kita mencari ketenangan juga dari orang-orang di sekitar kita. Kira-kira Pak Adi, adakah yang membuat hati penjenengan lebih tenang selain bolpen tadi? Bolpen tadi memiliki historis yang ketika penjenengan menggunakan, penjenengan lebih, waduh saya lebih konsentrasi, lebih tenang dengan ballpoint ini karena menurut sejarahnya kan dari leluhur seperti itu. Adakah barang lain Pak, kira-kira penjenengan punya barang lain yang bisa membuat tenang seperti itu? Oh iya Pak, saya baru ingat. Ternyata yang saya nggak tinggalkan cuma pulpen. Saya jadi baru sadar. Ternyata saya juga punya jam tangan peninggalan kakek saya ada. Itu juga dari orang yang sama. Oh iya. Iya Pak, dari sini kan, wah berarti kan letak sambil dicari ternyata ada juga solusi lain yang bisa saya. Terima kasih Pak, terima kasih. Kira-kira jadi agak lebih tenang sekarang. Apakah sekarang penjenengan gini Pak Andi? Apakah kan tadi poin penjenengan punya solusi kan jam tangan juga peninggalan tadi Pak Andi ya? Iya. Apakah kira-kira Pak Andi adakah sesuatu, ketika saya memakai jam tangan tersebut, saya sama tenangnya, apakah sudah jangan pikirkan kira-kira seperti memakai ballpoint tadi? Kalau dari paling enggak itu gini Pak Ana, kalau yang saya rasakan itu saya enggak kehilangan sesuatu dari dianya gitu, dari kepeninggalan itu saya enggak kehilangan. Oh, nilai historisnya tetap ada dari kakek saya. Oh, saya pulpen saya hilang, tapi ternyata ada peninggalan lain yang selama ini saya lupakan gitu loh Pak Ana. Saya lupa di sana. Dan terima kasih sekali Anda sudah coba menggali dari apa yang saya sampaikan dan ternyata saya adalah yang lain gitu loh. Jadi mungkin secara pulpennya enggak ketemu tapi saya bisa ikhlas, ada menggantinya di sini gitu. Seperti itu Pak Andi. Terus Pak Andi, dari penjenengan presentasikan saja berapa persen jam tangan tersebut bisa menggantikan
ketenangan hati ketika ballpoint tadi? Kalau pulpen itu karena fungsinya ya Pak, karena selama ini kita gunakan pulpen itu mungkin posisinya saat ini di hati saya itu ada di persentase 9. Nah, di Kalau persentase 9 itu ya, sudah tinggi sekali menurut saya. Kemudian karena itu hilang, akhirnya saya drop. Saya merasa nggak tenang, saya berada di posisi 6 pada saat itu. Sebenarnya 5 masuk, tapi saya merasa di posisi 6 karena melihat lingkungan. Oh, saya harus kuat, saya harus tegar dan sebagainya. Kemudian setelah saya diskusi dengan sampean, saya berasa curhat dengan sampean, dengan jam tangan, saya kembali lagi, saya bisa naik lagi merangkak untuk saat ini mungkin posisi saya lebih baik, saya merasa lebih baik, saya berada di posisi yang ke-8 untuk menggantikan 9 mungkin masih butuh waktu, tapi saya merasa lebih baik sekarang di angka 9, di 8 untuk saat ini. jadi ini termasuk pengelolaan jiwa juga Pak Adi ya. Jadi sesuatu yang hilang, penjenengan mencari dengan tadi memakai jam tangan gitu ya Pak Adi ya. Iya, Jam iya. tangannya juga sama-sama bisa membuat jiwa tenang, hati tenang seperti itu Pak Adi ya. Nah, Iya. kira-kira ini Pak Adi, apakah penjenengan yakin jam tangan tersebut sangat yakin penjenengan saya memakai jam tangan dengan bisa bekerja lebih fokus dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik seperti itu. Kalau secara historis gini kan Pak ya, kita menjadi guru, aja, kita menjadi orang yang seperti saat ini, itu memang berkat jasa orang tersebut, jasa kakek saya kan gitu loh. Dan beliau belum sempat melihat saya yang anggap aja seperti ini, beliaunya sudah tidak ada. Nah, ternyata dari sana ada peninggalan yang beliau tinggalkan untuk saya, yaitu pulpen. Dia berpesan kepada saya, pulpen ini, kamu dengan pulpen aja ini adalah senjatamu. Kamu nggak usah cangkul, kamu nggak usah ke sawah, cukup pakai ujung pulpen ini aja cukup, kan gitu. Nah, ketika itu hilang, saya bingung, waduh, bagaimana saya menunjukkan kepada beliaunya, sedangkan beliaunya tidak ada, bahwa saya itu sudah berhasil dengan ujung pulpennya ini, kan gitu. Dan di situ saya merasa bersalah sekali. Akhirnya kalau selama ini saya cari nggak ketemu, nggak ada, saya memang panik, nggak fokus sekali karena saya merasa bertanggung jawab di sana, meskipun orangnya sudah tidak ada kan gitu. Tapi saya yakin saya juga ingin menunjukkan kepada beliaunya. Terus yang kedua, akhirnya apa? Dengan ditemukan jam tangan, paling enggak saya enggak meninggalkan beliaunya gitu loh. Mungkin itu yang membuat saya lebih tenang. Beliau akan selalu di samping saya, menemani saya seperti itu. Jadi kalau menggantikan secara keseluruhan ya tidak bisa menggantikan sang pulpen itu, karena pulpen ini yang menemani saya sekolah, menemani saya kuliah dan sebagainya kan. Karena itu benar-benar pemberian dari kakek saya kan. Cuma kalau jam tangan ini memang sedikit terlupakan gitu. Sesekali aja saya pakai kan gitu. Tapi kalau pulpen itu memang menemani saya setiap waktu. Jadi seandainya Pak Andi ya, seandainya penjenengan sekarang kan sudah menemukan solusinya, yaitu memakai jam tangan juga yang sama memiliki nilai historis yang sama seperti itu ya. Seandainya ternyata ini kan masih rencana, ternyata penjenengan setelah memakai jam tangan tersebut masih belum bisa fokus, belum bisa bekerja dengan maksimal. Kira-kira adakah rencana yang lain Pak Andi yang bisa penjenengan lakukan supaya hati kembali tenang seperti itu? Kalau rencana lain mungkin kita harus ke Kasemgon untuk makan bakso Pak Ana. Berarti kita perlu refreshing Pak Andi ya. Iya, mungkin itu. Soalnya kalau pikirannya sudah tenang, nanti dalam proses pencarian pulpen itu insya Allah bisa fokus. Di satu sisi saya itu juga butuh namanya itu dukungan dari lingkungan kan. Ada posisi saat kita itu sedang drop, mungkin teman-teman seperti sampean, teman-teman seperti Bu Linda, teman-teman itu akan memberikan motivasi kepada kita. Gitu aja loh. Dengan hilangnya pulpen, hidup masih tetap berlanjut kan gitu loh. Jadi saya kan nggak bisa drop terus. Tapi untuk fase-fase awal saya akan merasa sangat kesulitan di sana. Tapi dengan melihat teman-teman, dengan melihat lingkungan yang support, itu mungkin yang saya butuhkan. Jadi rencana alternatif saya itu adalah saya butuh dukungan dari orang-orang di sekitar saya. Nah itu mungkin saya sangat setuju sekali dengan rencana Mbak Andi. Jadi orang di sekitar kita itu juga sangat berpengaruh bagi panjenengan Mbak Andi berarti. Iya, sangat berpengaruh, pengaruhnya besar sekali. Saya bisa jadi semangat. Anggap aja kita kepaksa gitu aja Pak ya. Kepaksa karena kebutuhan orang sekitar kita. Wah, mau enggak mau saya harus bergerak juga.
Saya tidak bisa stuck, saya tidak bisa diam di sini merenungi pulpen saya yang hilang. Sebenarnya saya sadar sekali di sana. Cuma masalahnya ketika saya terpaksakan untuk maju, saya itu tidak fokus gitu aja loh. Saya kehilangan fokus di sana. Nah, ini kan untuk pekerjaan kita sebagai guru Pak Andi ya. Sebagai guru kita memiliki pekerjaan baik untuk eksternal, tadi penjenengan ikut KMD, ikut guru penggerak dan lain-lain kan butuh komitmen yang sangat tinggi Pak Andi. Jadi harus serius, penjenengan harus menyelesaikan dengan baik seperti itu. Bagaimana kira-kira jawab Anda bagaimana untuk menyelesaikan segala ini dengan baik? Apakah Anda punya apa ya seperti pengawasan pada diri saya sendiri agar saya harus semangat, harus mengerjakan tepat waktu dan lain-lain? Saya mulai dari refleksi mungkin Pak. Saya akan coba introspeksi diri, saya akan coba merefleksi diri, saya coba akan memilahkan mana yang penting, tupoksi saya di mana, posisi saya di mana, seperti itu. Jadi mungkin saya akan membuat skala prioritas saja, mana prioritas yang harus didahulukan, mana yang akan harus di antrian lah, ada antrian prioritas yang mana yang harus didahulukan dan atau yang tidak. Atau mungkin juga bisa juga seperti yang sudah jenengan sampaikan, ternyata ada juga sebenarnya peran pengganti di sana kan gitu. Nah, dari kita tadi ngobrol-ngobrol ringan ini Pak Andi, penjenengan sepertinya sudah lebih fresh ya Pak Andi. Iya, saya merasa lebih baik Pak. Terima kasih sekali. Sekarang saya sudah punya beberapa plan A, plan B supaya menenangkan hati. Ini jadi permasalahannya tidak hanya ballpoint yang hilang, tapi ketenangan hati juga yang hilang tadi. Rupanya fokusnya ke sana, rupanya bukan karena pulpen yang hilang, tapi fokusnya lebih ketenangan hati yang disebabkan oleh sang pulpen yang menghilang. Ya, karena dengan ketenangan hati tadi pekerjaan menjadi berantakan dan lain-lain itu tadi. Sekarang kan penjelasan jadi apa yang Anda rasakan sekarang Pak Andi setelah kita berbicara ini, kita diskusi seperti ini ringan ini? Kalau tadi yang saya rasakan dari kemarin-kemarin tuh Pak ya, sebelum kita diskusi, sebelum saya ngobrol dengan jenengan, yang saya rasakan itu saya itu seperti berjalan gitu tapi ngelayang gitu loh Pak. Seperti melayang gitu loh. Ya sudahlah kita kerja tapi melayang gitu, ndak enak gitu loh suasananya. Akhirnya kayak cuaca itu kayak mendung aja meskipun cerah kan gitu loh. Nah, setelah diskusi seperti ini, saya merasa tercerahkan. Tiba-tiba matahari terbit, cerah. Saya merasa lebih enteng, kaki saya merasa, oh saya menginjak bumi. Saya mulai merasa punya greget lagi gitu loh. Oh, saya bisa, pakai ini bisa. Berjalannya waktu saya juga optimis, pasti ketemu juga kan gitu loh Pak. Jadi itu membantu saya lebih ringan lah. Kalau tadi itu beban hati saya itu anggap aja di posisi 5, sekarang sudah lebih baik. Saya sekarang sudah di posisi yang ke-9 lah. Sekarang lebih baik saya yakin di posisi 9 saat ini. Berarti alhamdulillah Pak Andi, jadi pertemuan kita ini mendapatkan manfaat yang sangat besar. Semoga penjenengan sebentar lagi pekerjaannya lebih baik, lebih fokus lagi Pak Andi setelah perbincangan ringan kita ini. Semoga terus berlanjut Pak Andi. Jadi kita tidak bisa berhenti di sini. Apabila ada permasalahan kita bisa diskusi ringan seperti ini untuk mencari solusinya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Hana. Terima kasih, berkat jenengan saya lebih baik sekali. Mungkin suatu saat lain waktu akan merepoti jenengan lagi. Jangan bosan-bosan untuk menjadi coach saya. Nah, ini sebagai bentuk timbal balik yang positif Pak Andi. Iya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Hana. Selamat siang. Selamat siang.